Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda pejuang masa depan buah hati. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita agar di masa golden age anak-anak kita, di masa tumbuh kembangnya, bisa kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Tentunya bukan hanya dengan bermain-main yang tanpa makna, tetapi kegiatan melalui permainan yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak kita, memicu dan mengoptimalkan kemampuan kognitifnya, kemudian bisa menstimulasi sensori motoriknya, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, kita akan membiasakan anak kita dengan keilmuan-keilmuan Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan bermain-main dengan sebuah permainan yang insya Allah akan memberikan pemahaman kepada anak kita tentang pentingnya menegakkan adab keseharian. Ayah bunda, seperti yang kita ketahui, Islam bukanlah sekedar agama ritual yang mengajarkan tentang ibadah semata. Bukan sekedar mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji, umroh saja. Tapi Islam di dalamnya mengatur cara kita hidup. Dari mulai perkara yang detail, misalkan tentang masuk toilet, makan, minum, hingga perkara negara, bahkan mengatur alam semesta. Ini semua diatur di dalam Islam. Sangat disayangkan betapa banyak hari ini remaja muslim yang tidak memiliki adab, baik terhadap gurunya, orang tuanya, apalagi terhadap temannya. Jangankan adab bergaul dengan sesama, bahkan adab sehari-hari saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, banyak di antara mereka yang tidak memahaminya. Padahal mereka dikatakan remaja generasi penerus bangsa. Dari mulai bangun hingga tidur lagi, makan sekedar makan, tidak peduli sambil duduk atau berdiri, bahkan dengan menggunakan tangan kirinya. Keluar rumah, naik kendaraan, hingga pulang kembali ke rumah. Setelah larut malam langsung tidur tanpa adab yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya, apa sih dampak buruk ketika kita tidak menegakkan adab sehari-hari? Tentu sangat banyak sekali ya dampak buruknya. Karena sebuah aturan yang dirancang oleh Allah melalui Rasulullah tentu memiliki banyak keutamaan. Entah dari faktor kesehatan maupun faktor lainnya, yang pasti semua aturan-aturan tersebut adalah untuk kebaikan kita sendiri. Lebih jauh lagi, menegakkan adab sehari-hari adalah agar kita selamat dari jebakan dan tipu daya setan. Contoh sederhana, orang yang tidur tanpa adab berwudu terlebih dahulu, berdoa, kemudian miring ke kanan dan lain sebagainya, seperti yang Rasulullah contohkan, biasanya dia akan lebih mudah diganggu oleh setan. Efeknya entah hari-harinya ia banyak melakukan kemaksiatan atau minimal melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Orang yang makan dengan tangan kirinya biasanya akan berat melaksanakan ibadah yang wajib, apalagi yang sunnah, dan lain sebagainya. Nah, agar anak-anak kita kelak paham tentang pentingnya adab keseharian, termasuk adab bergaul dengan sesama. Nah, pada kesempatan ini saya akan share bagaimana melatih, mendidik anak kita membiasakan diri dengan adab keseharian. Caranya adalah melalui permainan sederhana. Dan tentu saja ini tidak cukup ya dilakukan sekali dua kali. Butuh dilakukan secara rutin, continue, istiqomah, khususnya di masa golden age anak-anak kita. Dan tidak cukup hanya melalui permainan, tapi terapkan juga di dalam kehidupan nyata. Agar anak-anak kita semakin paham pentingnya menegakkan adab keseharian dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Mungkin itu saja dari saya. Selamat praktek ya ayah bunda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, pada video kali ini saya akan sharing metode permainan untuk anak yang semoga saja bisa memberikan pencerahan bagi anak kita.
tentang pentingnya menegakkan adab sehari-hari. Karena seperti yang kita ketahui, di dalam Islam adab justru harus dilatih dan ditegakkan sebelum kita mempelajari ilmu. Nah, permainan pertama yang bisa dimainkan anak bunda agar mengerti tentang adab adalah permainan follow footprint. Bunda cukup memanfaatkan kertas yang bisa digambar dengan telapak kaki. Gambarnya tidak perlu bagus-bagus ya bun, yang penting anak paham bahwa itu adalah gambar telapak kaki. Potong gambarnya sesuai pola, lalu susun seperti contoh gambar pada panduan video ini. Cara bermainnya sangat sederhana bunda, mintalah anak kita untuk mengikuti jejak tersebut, baik dengan berjalan biasa ataupun melompat. Mungkin bunda bisa membagi permainan ini menjadi beberapa level. Level pertama, cukup minta anak bunda untuk sekedar mengikuti jejak kaki tersebut tanpa tugas apapun. Level berikutnya, tidak hanya sekedar berjalan dan melompat mengikuti jejak kaki, tapi berikan misi untuk memindahkan bola atau kertas berwarna atau benda apapun dengan 3 warna berbeda. Misalkan, merah, hijau, dan biru pada area A. Untuk dipindah ke area B sesuai dengan warnanya masing-masing. Untuk level ini, pastikan bunda sudah menstimulasi penglihatan anak ya, dengan mengenalkan beberapa warna. Bunda juga perlu menjelaskan kepada anak bunda bahwa permainan ini ibarat anak kita sedang beraktivitas keluar masuk rumah. Sampaikan juga kepada anak bahwa meja pada area B adalah ibarat rumah bunda dan anak bunda. Sedangkan garis merah putus-putus menandakan pintu masuk rumah. Garis putus-putus merah ini dalam prakteknya bisa bunda buat dari pita berwarna yang bisa bunda letakkan di lantai, atau bisa juga dengan tali atau selotip berwarna. Tekankan juga pada jejak kaki berwarna merah, menandakan bahwa ketika masuk ke dalam rumah harus menggunakan kaki kanan. Sedangkan jejak kaki warna hijau menandakan ketika keluar rumah harus dengan kaki kiri. Pastikan anak bunda memindah benda dari area A ke area B dengan menggunakan tangan kanan. Hal ini untuk membiasakan anak kita agar selalu menggunakan tangan kanan untuk segala sesuatu yang baik. Segera koreksi jika anak bunda mengambil benda dengan menggunakan tangan kirinya. Berikut contoh praktek permainan follow footprint. Dan jangan lupa praktekkan dalam kegiatan sehari-hari tentang pentingnya menegakkan adab keseharian. Biasakan menuntun anak ketika masuk rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Begitu juga ketika keluar rumah. Selalu ingatkan anak bunda untuk keluar rumah dengan kaki kirinya terlebih dahulu.